Oke, gue nge-record video ngopi ini jam 7 malam. Dan seperti biasa gitu ya, kayak kebanyakan orang-orang kalau misalkan malam-malam tuh gue pengen ngeliat konten-konten di internet yang damai-damai aja, biar nggak terlalu ngeganggu sama mimpi. Atau ketika gue lagi istirahat. Tiba-tiba gue buka Twitter. Nah, kesalahan pertama gue nih, ngapain lu malam-malam buka Twitter gitu. Bodoh ya. Terus gue ngeliat ada postingan dari Fucek Zone. Ada orang yang nekat joget pacu jalur di jalan tol plus di atas mobil sendiri yang lagi berjalan. Lu tahu pacu jalur, kita sempat buat video ngopinya gitu ya. Itu tradisi dari Riau yang trending dan juga jadi meme 2 kali. Dan kita bakal ngebahas permasalahan FOMO yang mungkin saja bisa lu hindari ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Update tentang bagaimana meme pacu jalur itu mendunia. Sekarang makin rame lagi gara-gara salah satu pembalap MotoGP favorit kita semua gitu ya. Abang Marquez itu dia menang terus selebrasi pakai joget pacu jalur di atas motornya. Anjay. Ngeri juga ya. Terus habis itu tiba-tiba ketika kita lagi bangga-bangganya ada orang-orang terkenal yang joget pacu jalur. Salah satunya Isospeed juga gitu ya, ikut-ikutan waktu lagi world tour juga dia. Di bot. Anjay. Gue tadi pengen buat video ngopi pacu jalur juga cuy di gunung waktu gue di Cikuray, cuman lupa dengkul gue udah kena stun. Jadi emang kuat banget orang-orang yang bisa pacu jalur. Lagi seneng-senengnya ya orang-orang terkenal itu ngelakuin trending pacu jalur. Tiba-tiba di Twitter gue nemuin ada video orang ikut-ikutan pacu jalur di Indonesia, tapi di jalan tol. Ini di tol Lampung katanya. Terus habis itu lu bisa ngeliat videonya, masih belum ke take down. Dokumentasi mabit.2kd. Masih gimana ya? Lu tau lah perbedaannya antara Marquez ketika dia joget pacu jalur sama-sama di jalan juga ya. Cuma bedanya kalau misalnya Marquez itu kan selebrasi gitu ya dan tradisi. Kebetulan kalau misalnya lu menang perlombaan MotoGP, nggak cuman tahun ini doang, tapi dari tahun-tahun sebelumnya, saya udah lewatin finish line langsung joget, biar waktu disorot kamera, orang-orang tuh punya momen-momen khususnya lah. Jadi ada kondisi tertentu yang ngebuat ini tuh acceptable. Beda ketika lu di jalan tol, tiba-tiba langsung joget pacu jalur. Tapi bang, itu kan udah di booking sama klub mobil. Tetep aja cuy, kalau misalkan lu pengguna jalan tolnya, lu berada dalam radius dia sedang rekam, itu tetep bahaya juga. By the way, kejadian ini terjadi di daerah Lampung gitu ya. Beritanya udah gue lihat dari Detik Auto dengan judul gaya-gayaan pemuda pacu jalur di tol Lampung dan berujung kena tilang maksimal. Baru tahu tuh gue ada tilang maksimal. Bedanya betul tilang minimal dan tilang maksimal. Kita baca bareng-bareng beritanya ya. Di Lampung, baru-baru ini media sosial dihebohkan video viral yang menunjukkan pemuda melakukan gerakan pacu jalur atau aura farming. Itu Lampung, ruas Bakahuni terbanggi besar. Nah, setelah menjadi perbincangan di mana-mana, pelaku langsung diamankan polisi. Apaan nih? Kata polisi. Gas, kita cari orangnya. Belakangan diketahui pelaku merupakan salah satu anggota dari komunitas mobil Dev Gang yang sedang melakukan konvoi di jalan tol. Kepolisian daerah Polda Lampung mengaku telah mengenakan sanksi maksimal dan meminta pelaku membuat video permintaan maaf. Oh ya, by the way, video permintaan maafnya ada di Twitter. Pas banget gitu, langsung dikasih di balasannya. Anjay. Pacu jalur bonus klarifikasi, gokil. Nuriansyah selaku penari pacu jalur di mobil Pajero plat BE. Wih, Pajero ya? Dikan gue Brio anjir. Ntar, gue liat dulu. Oh iya betul. 19DE. Duh, kan kalau misalnya udah rame kayak gini, jadi yang jelek namanya bukan mobil pengendara Pajero juga gitu, tapi satu komunitas ya nggak sih? Ya alhamdulillah udah dikenain hukuman juga kan, dan semoga ini bisa jadi pelajaran nggak cuma buat beliau-beliau gitu, tapi buat kita-kita semua yang emang pengen FOMO gitu, joget-joget pacu jalur, seenggaknya tahu tempat dan juga tahu kondisi, ya nggak sih? Baca lagi beritanya biar nggak setengah-setengah, asik. Hari ini kami memanggil anggota komunitas yang melakukan aksi tersebut untuk diberi sanksi tilang maksimal dan meminta para pelaku membuat video dan surat permintaan maaf resmi kepada masyarakat dan Ditlantas Polda Lampung. Kata Kasat PJR Ditlantas Polda Lampung AKBP Pak Indra G. Kusuma.
Lanjut, Indra menjelaskan setelah menerima laporan terkait aksi tersebut, pihaknya langsung memerintahkan jajaran mengidentifikasi kendaraan pelaku dan profil komunitas yang terlibat. Kemudian anggota kami berhasil mengamankan kendaraan dan memberikan edukasi terkait keselamatan berkendara kepada para pelaku. Kami menjatuhkan sanksi tilang maksimal sebesar 750.000 sesuai pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Indra mengingatkan masyarakat yang melakukan tren tidak pada tempatnya dapat membahayakan keselamatan. Ia akan terus melakukan edukasi masif dan kami tegaskan penegakan hukum tetap berjalan dan edukasi akan terus kami galakkan, kata dia. Sebagai catatan, dalam video yang beredar, pemuda yang diketahui bernama Nuriansyah dengan santainya duduk di atas mobil yang melaju kencang di jalan tol. Kencang emang ya? Di videonya nggak terlalu kelihatan kencang soalnya cuy. Ntar. Mana? Oh iya ya. Tipuan kamera anjir, mungkin karena emang sudutnya tuh wide ya, jadi kita nggak ngerasa kalau misalnya tuh kencang banget. Gue kira ini kecepatan 20-30, mungkin bisa cepet lagi. Cuma tetep aja ngeri ya di jalan tol pacu jalur. Nggak kepikiran gue. Cuman ya uniknya, kalau misalkan lu lihat akun Instagram penyanyi yang lagunya dijadiin meme pacu jalur, dia nge-showcase anjir video-video pacu jalur bahkan di sebuah momen yang unexpected, agak sedikit berbahaya gitu. Ini kayaknya dari Indonesia juga dah. Bro, Wiz Khalifa join this trend. Damn. Tell Prabjit that his mom call him and to be home, anjay. Ya gue gak tahu pakai di Indonesia tuh bukan, tapi kayaknya bukan dah kalau misalnya dari pemandangannya gitu ya. Well, buat semuanya gak tahu. Jadi dari tanggal 20 sampai tanggal 24 siapa sih namanya, lupa gue. Melly Mike itu udah ngumumin di Instagramnya kalau misalnya dia bakal datang ke Indonesia, terus abis itu nyanyi langsung lagunya dia untuk beriringan dengan festival pacu jalur yang diadakan di Riau nanti. Ini videonya. Welcome to Indonesia. Mike, the creator of Young Black and Rich. I'm an artist from the United States and I'll be traveling to Riau for the Pacu Jalur Festival on August 20th through the 24th. Pengen gue tampol sumpah yang buat AI anjing. Kenapa ya? Gue ngerasa kayak video ini tuh buatan AI aja. Mata gue udah rusak gara-gara sering lihat video AI. lanjut. That's not all, because I'm also performing Young Black and Rich live. I'm extremely thankful to you guys for welcoming me and allowing me to experience your culture. I can't wait to meet every single one of you and learn as much as I can. Let's make this moment bigger than anyone could imagine. Salam Kayur. Anjay, sumpah ya, kalau menurut gue meme pacu jalur ini simbiosis mutualisme anjir antara Melly Mike ya, si singernya, sama tradisi pacu jalur. Karena ya kalau misalnya berdasarkan POV gue secara objektif, Melly Mike ini bukan singer yang big star banget lah kayak misalnya Eminem dan segala macam, tapi gara-gara meme pacu jalur ini dia jadi terkenal sampai kemana-mana gitu loh. Bahkan kalau misalnya lihat konten-konten terbarunya, dia bahkan membutuhkan meme tersebut biar lagunya sering didengar sama orang-orang. Cuman kan yang diuntungkan nih tradisinya, terus abis itu Melly Mike-nya singernya yang buat meme kabarnya gimana ya? Yang punya ide menggabungkan antara pacu jalur dan suaranya Melly Mike ini gimana ya kabarnya? Gue penasaran dah. Dia juga harus sengaja dikasih exposure anjir, meskipun sedikit ya, meskipun dari akun media sosial doang gitu loh, nggak harus diundang ke Riau men. Gue jadi penasaran ke dianya gitu loh, karena ini semua terjadi gara-gara mimer yang mencoba untuk menggabungkan antara lagu tersebut sama tradisi pacu jalur gitu. Kira-kira ada gak di antara kalian semua yang tahu postingan pertama ya, atau doxly paling purba gitu yang menggabungkan antara lagu ini dan juga tradisi joget pacu jalur? Silahkan tulis di kolom komentar ya, karena gue sendiri penasaran dan gue rasa setiap orang berhak dapat kredit aja. Meskipun cuma ngegabungin lagu doang gitu, tapi berkat idenya dia bahkan si singernya jadi diuntungkan dan tradisi pacu jalur itu jadi mendunia. Nah, gimana respon orang-orang terkait adanya fenomena pacu jalur di tol? Men, biasanya kita lagi ngomongin soal Twitter gitu ya. Gue jujur masih belum tahu di mana doxly awal ini video rame gitu, apakah di TikTok atau di Instagram. Cuman kalau misalnya gue lihat dari Twitter, orang-orang langsung pada ngamuk, dan bahkan ada satu komentar yang menarik menurut gue, yang menjadi fakta kalau misalkan kayaknya gue masih terlalu pemula dah dalam nyetir di jalan tol gitu. Postingan Ili yang ngebales fenomena ini bilang kayak, baru kejadian di menuju exit tol Klaten malam-malam akhir Juni kemarin. Ada rombongan mobil modifan kayak gini, sengaja lane hogger buat bikin konten, sisi kanan pakai flash HP ngevideo mobil yang berjejer di sisi kiri. Gak bisa dan gak mau disalip sama sekali. Udah dikasih sabar 5 menitan, gila.
Berarti nggak cuma sekali 2 kali doang nih terjadi nih, bahkan bisa berkali-kali gitu loh. Kalau misalnya udah monopoli jalan nih menurut gue emang agak sedikit ngeselin ya. Apalagi buat gue sendiri yang emang tinggal di daerah Bogor dan Pak Prabowo udah jadi presiden. Tiap kali gue pergi ke Sentul gitu ya, gak jarang ada pas pampres atau ada pembersihan jalan gitu, biar kita tuh harus nunggu dulu 30-40 menit biar dia lewat. Itu sedikit makan waktu gitu ya, mau benci juga gak bisa kan presiden, dan ini udah protokolnya gitu loh. Beda gimana tanggapan kalian semua mengenai hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu aja update terkini mengenai pacu jalur yang mungkin bakal ramai lagi nanti di tanggal 20-24 Agustus 2025 karena festivalnya bakal diadain lagi. Dan jumpa gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next ngopi. Sekali lagi thank you buat temen dengerin Eping gue selama beberapa menit. Bye.